Saudara, sebelum tutup tahun 2023, industri migas kedapatan hadiah berupa temuan cadangan gas di area Andaman Selatan. Nah, seberapa besar temuan ini bisa menyumbang untuk target produksi minyak dan gas Indonesia? Pagi ini Kompas TV sudah bersama Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro. Pak Hudi, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak sekali. Oke, ini sebelumnya mungkin selamat dulu ya Pak, karena jadi kedua kalinya SKK Migas dapat hadiah cadangan gasnya jumbo, bahkan masuk 5 besar dunia, yang ini 3 besar dunia. Tapi dari pengalaman-pengalaman SKK Migas saat eksplorasi sebelumnya Pak Hudi, kalau ditemukan cadangan dengan angka sekian begitu, nanti kalau realitanya apakah memang sebesar itu atau ada penurunan Pak? Ya, ya tadi sudah disampaikan ya, alhamdulillah ini merupakan cadangan giant discovery kita yang kedua setelah Geng North, dan untuk temuan sumber daya di layaran sendiri atau di Andaman itu sebesar 6 TCF in place, di mana ini merupakan hasil dari preliminary post drill atau data DST pada sumur layaran 1. Tentu saja kita mengharapkan bahwa nilai ini tidak berubah jauh dari data-data akuisisi di sumur dan data itu sendiri, dan juga dari data testing yang sudah dilakukan. Oleh karena itu memang kita masih melakukan tahapan-tahapan evaluasi berikutnya terkait dengan penemuan atau discovery ini, untuk bagaimana nanti kita ke depannya akan kita dorong untuk kita berikan referensi atau rekomendasi ke tahap komersial atau ke tahap pengembangan. Ini kalau dihitung, tadi kan ada 6 TFC ya Pak untuk potensi cadangannya. Sudahkah SKK Migas menghitung kira-kira tambahan cadangan ini untuk total cadangan migas nasional berapa Pak? Ini masih dalam tahap evaluasi, Pak Skalis, karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum nanti kita menentukan kira-kira antisipasinya itu seperti apa, atau nilai yang akan dibook itu seberapa. Karena kalau misalnya dari LTP itu sendiri pada tahap eksplorasi itu sebenarnya sudah diperhitungkan, namun dengan nanti data-data baru yang masuk dari hasil-hasil testing lebih lanjut itu akan diupdate lagi untuk LTP kita, di mana kami tetap confident itu akan mendukung terhadap target pencapaian kita, terutama di gas ya, di 12 billion scf gas di tahun 2030. Pak Hudi, tapi boleh cerita Pak, mungkin sebelum-sebelumnya ketika ada temuan gas seperti ini, potensinya atau angkanya memang tepatkah? Kalau sekarang kan masih evaluasi ya Pak untuk yang di Mubadala ini. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya Pak yang sudah pernah ditemukan, pengalaman SKK Migas seperti apa? Kalau umpamanya kita bicara yang skala besar, itu berarti kan kita bicaranya yang Geng North atau di North Ganal terakhir oleh ENI. Dan itu pun juga masih dalam tahap evaluasi juga. Walaupun dari sisi kita cukup confident dengan penemuan nilai penemuan yang sudah kita sampaikan di sebelumnya. Kalau saya tidak salah itu di Geng North itu sekitar 5 TCF dan di sini adalah 6 TCF. Tapi tentu saja sebelum nanti kita announce pada saat pelaksanaan dari atau pengajuan dari POD tersebut, itu kita masih melakukan beberapa evaluasi dan juga testing, di mana nanti angka finalnya itu akan kita sampaikan pada saat nanti pengajuan POD oleh masing-masing K3S. Dan itu nanti angka yang akan kita pakai menjadi angka reserve replacement ratio atau R3 kita untuk pencapaian di LTP atau long term plan SKK Migas untuk industri hulu migas ini sendiri, Mbak. Oke, ini biasanya evaluasinya berapa lama Pak? Kita sih mengharapkan secepatnya ya Mbak ya, kayak kalau umpamanya kita bicara Geng North ini sendiri kan kita berharap dari ENI waktu itu sudah mengatakan 2 tahun akan mulai pengembangan dan secepatnya akan segera on stream. Jadi ya kita juga mengharapkan secepatnya untuk yang di layaran ini sendiri.
Dari Mubadala sendiri sudah berencana melakukan pengeboran lebih lanjut nanti di tahun 2024 guna untuk mengakselerasi pengembangan dari lapangan ini sendiri, Mbak. Oke, nah kalau bicara soal Mubadala sebagai kontraktor penemu gas, nanti mekanisme pembagiannya dengan SKK Migas bagaimana, Pak? Jadi kebetulan ini Mubadala adalah operator atau di WK South Andaman ini dengan skema gross split. Dengan skema gross split maka base split antara negara dengan K3S itu untuk minyaknya di 5743 dan untuk di gasnya itu di 5248. Dan ini komponen ini nanti tentu saja akan disesuaikan, ada komponen variabelnya. Itu akan tergantung dari status WK, dari lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur, pendukung, dan lain-lain. Dan juga nanti akan ada komponen progresif ini sendiri, antara lain itu terkait dengan harga dan juga jumlah kumulatif produksi. Oke, ini meskipun saat ini masih dalam evaluasi juga, tapi bagaimana perhitungannya? Apalagi ini kan tentunya kabar baik untuk target produksi minyak 1 juta barel dan juga gas 12 BS CFD begitu Pak. Nanti proyeksinya dengan penemuan ini bagaimana sumbangsinya untuk produksi atau target produksi migas tersebut? Tentu saja kita mengharapkan cukup banyak ya Mbak Paskalis terkait dengan hasil dari penemuan ini. Karena seperti yang kita ketahui saat ini discovery kita yang terakhir itu adalah memang dari sisi gas bumi. Dan kalau umpamanya kita bicara terkait dengan hasil dari penemuan gas tersebut, kita di tahun 2022 sendiri sudah ada kecenderungan bahwa dari hasil R3 kita dan juga dari lifting kita itu malah cenderung kepada tidak hanya menahan dari laju penurunan produksi, tapi juga ada kecenderungan dari incline dari gas ini sendiri. Dan ini tentu saja kita mengharapkan bahwa dengan adanya penemuan baru baik itu di Andaman maupun di North Ganal, itu juga akan mendukung terhadap pencapaian kita untuk 12 billion scf gas di tahun 2030. Oke, ini kira-kira di tahun depan sudah ada wilayah yang diproyeksi bisa memberikan hadiah lagi, Pak Hudi, untuk eksplorasi atau temuan migas? Ini doa-doa kita semua di seluruh industri hulu migas, Bapak Paskalis. Jadi kalau umpamanya kita bicara daerah Andaman dan sekitarnya itu masih ada potensi-potensi secara umum yang kita juga sedang lihat dan memiliki potensi bahkan memiliki potensi dari migas non konvensional. Memang kalau umpamanya kita bicara yang cukup agresif saat ini kami di area Indonesia Timur seperti di WK Aki Megah 1 dan 2 dan juga WK Bobara saat ini sedang dalam tahap lelang. Ini merupakan salah satu area yang berpotensi menghasilkan temuan migas baru yang signifikan. Ini memang resikonya cukup tinggi karena mengingat mereka berada di remote area dan juga underexplore. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, berdasarkan hasil kajian potensi kami yang dilakukan di tahun 2023, area lain yang memiliki potensi temuan migas baru itu di Cekungan Sumatera Utara, area Andaman, dan Tamiang offshore. Cekungan Jawa Timur itu juga dipicu oleh penemuan sumur Hidayah 1, sehingga kita melihat ada peluang untuk melakukan play serupa di sana. Dan ini juga ada potensi di Cekungan Sumatera Selatan untuk target reservoir yang lebih dalam. Jadi semoga kita bisa hit the jackpot lagi untuk 2024, Bapak sekalian. Tahun depan siapa tahu lebih dari 2 ya Pak, dan masuk cadangan gas dunia lagi. Pak Hudi, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak Hudi, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi hari ini. Bareskrim Polri kembali memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firly